Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram sampai kitabus shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Babus sholatil istisqa, bab yang menjelaskan tentang sholat sunnah istisqa. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini dari Anas, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, kana idza kuhitus tasqa, apabila terjadi musim kemarau lalu ia meminta hujan, bil Abbas bin Abdul Muttalib, dengan perantaraan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Ibnu Hajar al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumil, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musala Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram sampai kitabus shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Babus sholatil istisqa, bab yang menjelaskan tentang sholat sunnah istisqa. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini dari Anas,
anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, kana ida kuhitus tasqa, apabila terjadi musim kemarau lalu ia meminta hujan, bil Abbas bin Abdul Muttalib, dengan perantaraan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Waqala, lalu Sayyidina Umar ini mengatakan atau berdoa, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, nastasqi kami memohon hujan ilaika kepadamu, binabiyina dengan perantaraan nabi kami, fatasqina lalu engkau memberikan hujan kepada kami, wa inna dan sesungguhnya kami, natawassalu ilaika kami bertawassul kepadamu, bi ammi nabiyina dengan paman nabi kami, fasqina maka berilah hujan kepada kami, fayusqauna lalu mereka diberi hujan. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang diperbolehkannya tawasul. Tawasul itu perantara. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar ini sholat istisqa bersama para sahabat yang lain di musim kemarau. Nah, dengan perantara Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi. Saat itu Sayyidina Umar ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami minta hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami, lalu hujan engkau turunkan. Sekarang karena Nabi kami sudah tidak ada, maka kami bertawasul kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka berikanlah hujan kepada kami. Lalu diturunkan hujan. Doa dengan perantara atau tawasul ini sebagian ulama memperbolehkan. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3 orang yang terjebak di gua. Lalu gua ini tertutup dengan batu yang besar, sehingga ketiga orang ini tidak bisa keluar. Wong telu sapa wae ya, Pak Kadeta semane iki. Ya, masuk gua embun ndelek apa? Ndelek jangkrik ngono kuwi. Ya, ketutup. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah dengan tawasul amal ibadahnya. Nah, setelah menjelaskan amal ibadahnya, maka ya Allah, kalau amal ibadah saya ini termasuk amal ibadah yang kau ridhoi, bukakanlah pintu gua itu. Akhirnya terbuka sedikit. Lalu diulangi oleh orang yang kedua, juga begitu dengan amal ibadah yang ia kerjakan, akhirnya terbuka sedikit. Dan orang yang ketiga juga begitu. Ya, ini hadisnya panjang, kalau dijelaskan juga panjang. Ya, akhirnya terbukalah semuanya. Jadi kalau kita bertawasul untuk berdoa ini diperbolehkan. Tawasul ini semacam ini Pak, ngapunten. Kalau umpamanya kita itu ziarah kubur ke makam Sunan Ngampel, kalau ada orang yang berdoa begini, ya Sunan Ngampel, berilah saya rezeki, selamatkanlah saya, itu musyrik. Itu tidak boleh.
Ya, jadi kita tidak boleh minta kepada Sunan Ngampel. Yang diperbolehkan bagaimana? Tawasul. Contoh gampangannya tawasul begini. Ya Allah, saya ini di pemakaman Sunan Ngampel. Sunan Ngampel itu adalah orang yang lebih mulia daripada saya. Dengan tidak adanya Sunan Ngampel, insya Allah saya belum Islam. Dengan kemuliaan Sunan Ngampel ini, ya Allah, saya memohon kepadamu. Nah, ini jadi mohonnya kepada Allah, hanya perantaraannya. Sama dengan begini, aku iki watu nek gak ngombe fix 44 gak waras. Ini tidak boleh. Jadi fix 44 ya, obat batuk itu adalah perantara. Ya, alhamdulillah aku ngombe fix 44 batukku waras. Ada alhamdulillahnya. Jadi kita menyebut Allah. Ya. Jadi tidak boleh kita meninggalkan Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Contoh, kalau Pak Kadeta ini punya rombongan sepak bola, ya, terus jaluk kaos, Pak, jaluk kaos nang Bupati Sidoarjo, sekarang Wakil Bupati jadi PJS Bupati Cak Bandi umpamanya. Nah, Pak Kadeta itu tidak kenal sopo Cak Bandi itu, ya, jaluk kaos kanggo bal-balan. Yo ngejak sing kenal Cak Bandi, Abawasik umpamane Jijak, kenal dah, ya. Nah ini, nah nanti Cak Bandi sebagai Bupati Sidoarjo ini tidak melihat siapa Pak Kadeta, nggak kenal. Yang dilihat Abawasik soalnya kenal. Ya, nah kita minta kepada Allah dengan perantaraan para ulama. Yang dilihat Allah itu para ulamanya, bukan kita. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, nah ini juga begitu. Sayyidina Umar itu minta hujan kepada Allah. Apakah Sayyidina Umar ini bukan orang yang soleh, amal ibadahnya tidak baik? Bukan. Tapi ada yang lebih baik, yaitu Rasulullah. Maka beliau Sayyidina Umar ini bertawasul atau memakai perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah tidak ada, ini berperantara dengan pamannya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini dalil daripada kita, umpamanya kita berdoa kepada Allah boleh dengan perantara, ya. Jadi kepada siapa saja? Tadi sebelum ngaji kita juga tawasul kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, ya. Lalu kepada saudara-saudara Rasulullah, yaitu orang-orang soleh, ya, termasuk para nabi, malaikat yang terdekat, dan para ulama. Ini juga kita bertawasul kepada beliau-beliaunya. Nah, doa dengan tawasul ini menurut para ulama lebih cepat dikabulkan oleh Allah, ya. Kalau doa tanpa tawasul bagaimana? Tidak apa-apa, ya. Kita berdoa, kalau umpamanya nek wani Pak Kadeta langsung ke Bupati Sidoarjo, monggo, boji kenal boga. Jadi siapa sampean iki? Apa gak kenal iki? Gak kenal, ya. Karena apa? Karena tidak dekat. Nah, ya, para ulama itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pertanyaan mungkin? KKN, ya, bukan KKN. Ya, berarti kita KKN dengan para ulama itu, ya. Tapi tidak apa-apa itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anhu dari Anas tadi radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, asobana telah menimpa kepada kami, wa nahnu dan kami ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matorun, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena hujan. Qala, Anas berkata, fahasara thawbahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya, hatta asobahu minal matori, sehingga badannya terkena hujan. Waqala, lalu Rasulullah bersabda, innahu, sesungguhnya hujan ini, hadithu ahdi birabbihi, adalah baru datang dari Tuhannya. Rawahu Muslimun. Ini tata krama, tata cara atau anjuran. Kalau kita lama tidak hujan, Pak, ya, lama tidak hujan, kemarau panjang, lalu hujan pertama, kita itu dianjurkan hujan-hujan. Ini iso bajune dibuka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat termasuk Sayyidina Anas itu pas hujan pertama, Rasulullah itu hujan-hujan, bajunya dibuka sampai badannya terkena air hujan. Lalu beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya hujan ini baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dicoba wae, Pak. Baik engko umpamane ya, umpamane suwe gak udan. Terus udan, Pak. Ya, yang dibuka bajunya Pak Geta ya. Ojo katoke. Engko ndak katoke siji buka. Kan katanya disuruh membuka. Apa pada dibuka kabeh repot ini ya. Jadi ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Dengan datangnya hujan itu kita hujan-hujan cili-cili kan sombong, Pak. Hujan-hujan ngono ya. Ngono kadang-kadang disengeni ya. Cuma biasanya kalau dari segi kesehatan, hujan pertama upayakan jangan hujan-hujan yang dari talang, Pak. Ya, yang dari talang lucu itu jangan hujan itu. Kenapa? Karena biasanya kotor. Jadi belum kena hujan itu kan apa itu genteng, atap itu kan masih ada kotoran. Pemane kotorannya kucing Pak Bambang munggah-munggah, nggak pada munggah, Pak ya. Ya, umpamane kotorannya burung, ya, dan seterusnya. Ini kan banyak di atap. Lalu hujan pertama ini terbawa. Nah, saat hujan itu di jorongan, lalu kita gini masuk semuanya. Ya, kita upayakan hujan kena hujan langsung gitu, Pak. Ya. Terus tapi ngene ki umpamane nduk perumahan ya. Pas hujan pertama buka kelambi ngono, Aban Nuh ngono ditepuk ya cilik bae ya. Orang gila. Ngono bae wis tuwek-tuwek kok buka kelambi. Ini sunnah ya. Jadi bahkan ngapunten ada mitos, nggak tahu mitos atau apa ya, itu kalau ada orang yang lama tidak punya keturunan disuruh hujan-hujan pertama itu, Pak, sama istrinya ya, itu mitos itu nanti ya, kebenarannya belum teruji. Nah, hujan ini membawa berkah ya. Jadi karena ini keberkahan, maka patut kita syukuri. Hujan pertama adalah keberkahan kita ya. Ada pertanyaan mungkin? Iki kono sing kepengin ngaji hikam, Pak. Saya kemarin itu ngapunten. Nduk nggone perumahan Royal Mansion itu. Ustaz, nek apa ngaji hikam ta? Lho, hikam iku nek ditarno sing ngrungokno ngantuk, gak ngerti nglakonane angel. Ya, nglakonane angel.
Ya, jadi kemarin saya jelaskan, ya coba saya jelaskan sebentar dikit aja satu perkataan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ya, intinya begini, tenangkanlah pikiranmu, istirahatkanlah dirimu terhadap risaunya kehidupan dunia. Bila sudah ada yang ngopeni, yang mengerjakan, kamu jangan ikut-ikut ngerjakan. Contoh gampangan yang ini, Pak. Mau ono sing dundum apa itu? Panganan. Nah, nek wis ono sing dundum, awak dhewe gak usah melok-melok. Apa ono sing ngaji kok ngene terus melok, iku sampean kei, iku sampean kei. Gak usah begitu. Wis ono sing ngopeni, awak dhewe gak melok ngopeni. Lho ngono iku kita itu tenang, tentram. Itu contoh sing ringan. Aslinya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu begini. Kalau sudah ada yang menjatah dunia, kehidupan dunia, ojo melok-melok, engkau awakmu enak. Kadang-kadang enggak ya Pak. Kita itu koyok-koyok ya jadi Gusti Allah ya. Contoh begini, sakjange wis tak ngenekno, kok sih gak berhasil ya. Loh, sakjange, kata-kata seandainya, sakjange itu kalau di kitab ini nanti itu mengundang setan, Pak. Seandainya itu mengundang setan. Nah, apa omah sampean wis payu dah, sampean dol iku. Sakjange ya wis payu, cuma tonggoku sebelah iku ngomong-ngomong. Nah, ndak ada. Sakjange ndak ada. Itu Allah yang menciptakan semacam itu, bukan tangga itu. Ya, kadang-kadang kita itu koyok-koyok dari Gusti Allah, Pak. Ya, kita itu pokoknya ngelakoni. Ya, sekali lagi pokoknya ngelakoni. Nah, ngelakoni apa? Ngelakoni perintah. Nah, jatah penentuan itu Allah. Ojo melok nentokno. Itu nanti awak dhewe itu bingung, ya. Contoh umpamane. Nah, apa Mas sampean wis payu ta? Tiba gak payu, Pak. Tanggane kan ngomong, ya panjene Gusti Allah durung ndadekno payu. Wis entek, Pak, wis. Tenang pikiran, wis gak ngilokno wong liya, gak nyalano wong liya, ya. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Nah, kita hanya melakukan, ya. Kadang-kadang kita itu ngapunten, ya. Nah, salah satu definisi ta'rif tasawuf itu banyak, Pak. Kalau di Syarah Hikam itu, ta'rif tasawuf itu salah satu yang saya ingat-ingat itu begini. Melakukan, mengerjakan perintah Allah tanpa difikir. Jadi mengerjakan perintah Allah tanpa difikir. Wah, engkau nang ini, gak usah mikir ngono, Pak. Engkau nang ini gak usah. Aku nek salat malam engko ndonggone kantor ngantuk. Lah, nek mikir maneh. Perintah dilakoni, jatah atau hasil gak usah. Sampai sholat duha rutin itu kepengin soge ta, bah soge, bakak soge, aku diperintah sholat duha, ya sholat duha tok, wis. Nah, iki ranahnya Allah, gak usah adik melok-melok. Mau lho sing ngedum lho, gak usah melok-melok. Pokoknya aku ngaji ya ngaji, kono ngedum ya ngedum. Aku gak melok-melok, ngedum-ngedum. Bingung nih adik melok ngedum, malah bingung saya, Pak. Ya, jadi sing ngedum yang ngedum, sing ngaji yang ngaji. Nah, kita diperintah Allah, Allah menentukan, kita ikut saja. Nek wis koyok ngono ku enak, Pak. Ya, wis gak adik nyalan, tapi ngono ku ya wangel, Pak. Ngono ku si apa? Si adik tekon, engko nang ngene, engko nang ngene. Wis gak adik engko ane. Pokoknya perintah dilakoni, iso dilakoni gitu. Hasil engko wae. Hasil gak usah di kadang-kadang itu wis tak hitung teliti.
wis iki tak ngenek no, kok sih gak berhasil ya. Loh, sih ada dari Gusti Allah lagi ya. Jadi itu sudah tidak ranah kita. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Askandari, bahwasanya tenangkan dirimu, hatimu, pikiranmu tentang kerisauan dunia, karena sudah ada yang ngopeni ya. Nek wis ana sing ngopeni selain kamu diam saja, itu nanti kita akan enak ya. Itu njaluk ngaji hikam dan seterusnya. Mungkin saya tertarik dengan apa yang Bapak Mas bilang. Nek wis ana sing ngopeni, istilahnya yang lain tidak usah ikut. Ya. Ini berkenaan dengan ini. Nah, sekarang ada jatah pengelolaan tambang untuk organisasi baik itu NU maupun Muhammadiyah. Nah, istilahnya kan biasa bukan bilang orang NU maupun Muhammadiyah tidak paham masalah pertambangan, tapi kan istilahnya sudah ada yang mengurus sendiri. Kenapa sekarang ada jatah untuk mengurus pertambangan bagi organisasi keagamaan? Padahal kita tahu bahwa ormas kemasyarakatan kayak gitu NU maupun Muhammadiyah adalah non-profit oriented. Ya, jadi ini masalah sing duku-duku politik ini sebenarnya saya nggak paham. Tapi begini Pak, jatah itu yang memberikan orang lain. Contohnya kalau saat ini mungkin yang memberikan jatah itu presiden ya, dikasih ya. Nah, disuruh mengelola. Nah, kalau dikasih terus dikelola itu tidak masalah. Ya, apakah bisa? Tentunya di dalam ini ada orang yang bisa. Namanya Muhammadiyah, ada AUM Pak ya. Jadi amal usaha Muhammadiyah. Tentunya di situ ada orang yang mampu. Ya, termasuk dari NU umpamanya. Kalau organisasi itu memang tetap membutuhkan dana untuk operasional, untuk dakwah dan seterusnya. Selama itu halal, selama itu tidak mendolimi yang lain, itu boleh. Contoh NU Muhammadiyah umpamanya ngebut, bukan jatahnya direbut, itu yang tidak boleh. Termasuk yang kita tadi itu, yang jatah itu kan presiden, tidak usah ikut-ikut, gitu loh. Kita hanya melakukan, contoh, saya dijatah Allah atau Abah Wasik dijatah Allah rezeki sekian, itu dijatah Pak. Nah, apakah Abah Wasik? Enggak, bukan begitu. Tapi dikelola, ya, dikelola oleh Abah Wasik. Tapi Abah Wasik tidak boleh merebut, ya. Jadi enggak jatahi kok direbut, itu yang enggak boleh, ya. Jadi masalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang non profit saya juga nggak paham. Tapi intinya kalau semua organisasi itu pasti butuh dana. Untuk apa? Untuk menggerakkan dakwahnya, ya. Sekarang itu ngapunten Pak, opo-opo ku duit saiki ku. Sampeyan coba umpamane ojo maneh nduk kampung, nduk musala kene ya. Umpamane diumumno kerja bakti, jarang yang datang, ya, jarang yang datang. Kemarin contoh aja di sana tahap 2 ada panitia beban Pak, sudah panitia sing bongkar tendo ya agak ono, ya, sing nutupi sumur kanggo daerah ya gak ono, gak ada Pak. Diumumkan ya gak teko. Carane nek apa? Ngongkon uang bayar. Iku baru jalan, ya. Jadi itu salah satunya mungkin organisasi keagamaan atau kemasyarakatan itu tetap butuh dana. Itu dijatah. Yang jatah saja yang tidak apa-apa, tapi merebut tidak boleh, ya. Ada lagi mungkin? Ya, enggak. Ya. Kalau saya lihat kita sepertinya, kalau saya lihat kita adanya masalahnya dan apa yang dengan ketentuan. Justru di saat itu
ada sesuatu yang katakan mungkin posisi tapi ada saatnya semua perusahaan pasti bilang profit oriented tahun depan harus sekian. Nah ini kaitannya dengan yang urusan. Ya, jadi yang saya katakan tadi itu bukan begini Pak, pasrah bongkoan opo jawe jatah, tapi ada usaha. Sing ndak boleh itu menentukan rencana boleh, tapi wis tak rencana nang ngene kok sik salah. Nah itu loh yang ndak bolehnya, kok sik salah berarti menentukan. Wis tak rencana ngene belum berhasil, berarti Gusti Allah sik durung ngekei. Lah itu loh, bukan karena apa perencanaan tidak boleh, tapi penentuan itu yang tidak boleh. Tetap harus. Contoh begini, kita itu tawakal, itu tidak boleh hanya sekedar tawakal. Ada seorang sahabat yang pergi ke Rasulullah, lalu ditanya sahabat, sahabat, kamu kesini naik apa? Naik unta ya Rasulullah. Di mana untamu? Ya saya biarkan di luar. Nanti kalau hilang, Allah menghilangkan kan hilang. Kalau Allah tidak menghilangkan, ya tidak. Jangan begitu. Ikat dulu, baru tawakal. Gitu loh. Jadi jangan sampai punya pikiran, wis tak ikat, gak hilang. Itu tidak boleh. Itu menentukan berarti. Tapi ikat dulu, setelah tawakal, diserahkan Allah. Mau hilang, mau gak hilang, apa jare Gusti Allah. Merencanakan dulu, mau berhasil, mau gak berhasil, apa jare Gusti Allah. Itu boleh. Tapi kalau menentukan, ini nanti berhasil nanti ini. Ya, karena perencanaan sudah bagus begini-begini, ini berhasil nanti. Ya, itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Optimis itu boleh, tapi menentukan hasil akhir tidak boleh. Semuanya Allah yang menentukan. Jadi kita tetap usaha ikhtiar, doa, perencanaan monggo. Tapi penentuan terakhir itu kita serahkan kepada Allah. Ya, ada lagi mungkin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza al-matar, ketika beliau melihat hujan, qala, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, sayyiban, mudah-mudahan menjadi hujan yang lebat, nafi'an, dan bermanfaat. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi hadisnya pendek. Kalau ada hujan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan hujannya lebat, bermanfaat. Karena apa? Ada nafi'an, bermanfaat. Karena tidak sedikit hujan itu membawa petaka, ya, banjir bandang, omah bocor kabeh, ya, iku ngene iki biasane omahe tukang iku nek benahi omahe wong liya apik, Pak. Omahe dhewe bocor kabeh. Kenek apa? Soale benahi omahe wong liya dibayar. Omahe dhewe gak dibayar. Jare bojone, "Mas, kok bocor kabeh omahe tukang?" "Iya, Dik, kono sing bayar." Ya. Contone omahku dhewe. Ya. Jadi kita berdoa hujannya lebat, karena di padang pasir itu kan jarang hujan, Pak, di Saudi itu, ya. Terus minta minta hujan lebat yang manfaat. Kita tahu, jangankan di Indonesia, Pak, yang sering hujan, untuk Saudi Arabia itu loh,
sering banjir. Ya, di Jeddah itu mobil-mobil kente sering banjir. Kemungkinan kemungkinan di sana itu drainasenya itu kurang baik mungkin. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan hujan lebat yang terus-menerus karena jarang hujan. Nek di sini kan selokan itu pasti ada, Pak. Mau buntu, buka pokoknya ono pokoknya. Ya, jalan-jalan itu kanan kiri selokan. 2 bulan buntu yus gak ngerti pokoknya. Wong kadang-kadang ngapunten, Pak. Saking pintere wong Indonesia. Tuh ya. Di pintu kali atau sungai ngono ku ya ono kasur. Ya, ono sofa. Ngono tekondi ngono. Ya. Nek softtek iku biasa nduk gone gote Pak Bambang iki. Mu teko ndi, teko kono, teko kene iki. Softtek itu ya, pembalut itu. Ya, iku pinter wong Indonesia iki. Wis. Ya. Jadi kita minta hujan yang manfaat. Bahkan ngapunten tahun berapa itu 40-an itu ya. Di Masjidil Haram itu banjir, Pak. Sampai orang duduk di atas pintu Ka'bah itu kakinya itu kena air. Berarti banjirnya 1,5 meter atau 2 meteran begitu. Ya. Jadi banjir. Nah, hujan itu berkah. Makanya ngapunten, jamaah haji, jamaah umroh, kalau pas hujan di Masjidil Haram, udan-udan kabeh, Pak. Ya, udan-udan kabeh. Pak Yosep pernah hujan-hujan di sana ta? Gerimis ya. Tapi ikut hujan-hujan, males. Soalnya di Indonesia sering hujan. Ya, apalagi ngapunten kalau pas saat itu ya, saat itu ada di Hijr Ismail, itu ada sebagian ulama yang mengatakan di dalam Al-Quran ini kan hujan itu berkah. Lalu hujan ini mengenai benda yang berkah, yaitu Ka'bah. Nah, setelah dari Ka'bah itu ada talang emas, Pak. Ya, talang yang mengucur ke Hijr Ismail. Jadi rebutan itu, Pak. Ya, jadi 2 keberkahan. Berkah dari hujan, juga berkah hujan ini kena benda yang berkah, yaitu Ka'bah. Itu rebutan. Biasanya kalau sudah hujan ditutup biasanya di sana supaya tidak jadi rebutan, ya. Nah, ini Rasulullah kalau hujan minta hujan yang lebat dan bermanfaat, ya. Nek wong desa kepingine udan, yang kemarin saya katakan, nek wong kota gak butuh udan, ya. Hujan lokal. Ini Pak Kadetan hujan lokal ini. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sa'd, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa'i, beliau berdoa dalam istisqa atau meminta hujan. Allahumma jalilna sahaban kathifan qasifan daluqan dohukan. Ya Allah, ratakanlah awan yang lebat, guruhnya yang besar, kilatnya yang banyak, air hujannya jatuh deras. Tumtiruna minhu, hujanilah kami dengan awan itu, rodadan qatqiton sajalan, yaitu dengan cucuran yang deras. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Ini doa yang disampaikan Rasulullah ketika sholat istisqa.
Jadi ya Allah, ratakanlah awan yang tebal, ya, guru atau guntunya yang besar, kilatnya yang banyak. Hujanilah kami dengan cucuran yang deras, ya dzal jalali wal ikram. Ini permintaan Rasulullah ini sesuai dengan apa? Sunatullah. Coba kita lihat urutan-urutan Pak untuk hujan. Rasulullah tidak langsung meminta, ya Allah beri hujan yang lebat, tidak. Tapi Rasulullah punya unggah-ungguh, punya tata krama. Ya, biasanya hujan itu dimulai dengan awal yang tebal. Makanya apa? Minta awan yang tebal dulu. Setelah awan yang tebal mendung, ya ada guntur, buang. Ada kilat. Nah, lalu minta dihujani yang deras. Oleh karena itu, kalau kita minta apa-apa kepada Allah, upayakan ada urutannya, Pak. Ojo sampai lali. Durung gawe celana dalam, wis gawe celana. Engko lali kaya Superman kok lan. Aku lali tak gawe di jopo ae. Ya, kaya Superman celanaan malah ngono. Celana dalamnya di luar. Kate sepatuan lali gak kaos kakian. Mawi sepatuan kaos kaki dikek jobo, gendeng, Pak. Jadi ada urutannya. Minta juga begitu ya. Jadi urutannya minta kepada Allah itu ngelem dhisik. Ape utang nang abawasik yo ngelem dhisik, Pak. Ojo langsung, "Bah, utang duwike po." Gaji kei, Pak. Ya, sama ngelem dhisik. Masyaallah, Pak. Oma sampeyan apike. Entek piye ngene iki yo kan seterusnya. Lah suwe engko nyilik dhuwit iku iso dikeki, Pak. Ya, sampean tunjuk poin ae. Ini juga gitu Rasulullah, ya Allah, tebalkanlah awannya, gunturnya banyak, kilatnya banyak, lalu jatuhkan air dengan awan itu dengan deras. Ini unggah-ungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berapa, Pak? 4 berapa itu? 4-2 ya. Ini enggak, tinggal 2 ini. Saya baca yang bawah saja, agak pendek. Nanti yang atasnya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, memohon hujan, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila samai, yaitu memberikan isyarat dengan punggung kedua telapaknya ke langit. Akhrajahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa. Biasanya doa kan begini, Pak, ya. Ya, ini begini doanya itu dibalik. Ya. Kenapa? Ya. Nah, kadang-kadang ulama, kiai itu berdoa gini terus dibalik. Itu inti dari doa itu menolak, Pak. Ya. Jadi umpamanya kalau ini meminta, kalau menolak begini. Ini kiai-kiai. Nah, Rasulullah bukan begitu. Ya, Rasulullah berdoa begini itu harapannya musim kemarau menjadi musim penghujan. Ya, jadi dibalik. Kemarin waktu sholat istisqa, Rasulullah memindahkan ridaknya atau selendangnya dari kanan ke kiri, yang belakang ke depan, terus yang atas dibalik ke bawah. Itu harapannya dari musim kemarau menjadi musim penghujan, dibalik. Ini juga begitu.
Harapannya dari musim kemarau ya itu menjadi musim penghujan, Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah berdoa dengan punggung telapak tangannya ke langit ya. Dewi Allah alam ya. Sing donga ngene terus ini pas nolak ngene ya monggo. Cuma ngapunten. Enggak salah di kitab ini juga Rasulullah SAW kalau berdoa ini menggunakan batnun, Pak ya, batnun atau paut dari kepala dari tangan ini ya. Jadi selama Rasul berdoa sering begini, tidak pernah begini ya, hanya di waktu ya hujan itu saja ya. Kalau nanti ada yang berdoa pas menolak begini, insya Allah juga ada dasarnya ya. Tapi yang saya ketahui Rasulullah selalu berdoa dengan menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Sampai kapan? Kalau di sini enggak, lurus dengan ini, Pak. Kalau nggak salah di kitab Fathul Qorib kalau nggak salah. Jadi setinggi bahu. Nah, Rasulullah pernah lebih dari tinggi itu, yaitu ketika ketika minta hujan ya, sampai kemarin kelihatan putih ketiaknya. Ini pas waktu hujan ya. Nah, pada umumnya kita upayakan lurus dengan begini. Nah, kadang-kadang itu kita lepaskan begini ya, monggo tidak apa-apa, tapi kurang pas. Karena apa? Rasulullah SAW ketika berdoa itu mengangkat tangan, selesai berdoa mengusapkan tangannya ke wajah. Ini di beberapa hadis ada semacam itu. Wajahnya siapa? Wajahnya sendiri. Ojo amin wajah wong liya. Oh kapok coba nanti. Jadi wajahnya sendiri ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.